Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Panduan Office 25. Masih bersama saya, Yoyo Dwi Saputro, yang akan belajar bersama teman-teman semuanya memahami bagaimana cara penggunaan Microsoft Word, Microsoft Excel maupun Microsoft PowerPoint. Untuk materi kita kali ini, setelah kemarin kita belajar tentang Word, materi kita kali ini adalah tentang Excel. Kemarin kita sudah belajar bagaimana mengatur worksheet, kolom baris, dan sel pada Microsoft Excel. Bagi teman-teman yang ketinggalan dengan panduan ini, silakan cari video dengan judul mengatur worksheet, kolom baris, dan sel Microsoft Excel. Untuk materi kita kali ini, kita akan belajar bersama bagaimana cara mengatur tampilan pada worksheet. Oke, langsung saja kita menuju ke Microsoft Excel. Di sini saya sudah punya data yang sudah saya masukkan ke dalam Microsoft Excel. Data ini atau sheet ini saya kasih nama latihan. Dan nanti saya ingin data ini yang sudah saya masukkan ini saya pengen atur seperti berikut ini. Nah, bagaimana caranya? Jangan kemana-mana, jangan di skip, ikuti panduan ini hingga akhir supaya tidak ada yang ketinggalan dari panduan-panduan yang kami berikan. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Kita mulai saja panduannya. Untuk yang pertama, kita akan mengatur jenis huruf dan ukurannya. Untuk cara mengatur jenis huruf dan ukurannya, patokan kita hanya ada di grup font ini. Di kolom font ini berguna untuk merubah jenis-jenis hurufnya. Kemudian di sampingnya ada kolom font size yang berfungsi untuk mengatur besar kecil dari huruf yang kita maksud. Kemudian di sini juga ada increase font size, juga decrease font size. Ini fungsinya sama dengan kolom font size, yaitu untuk memperbesar. Kemudian kalau increase untuk memperkecil. Oke. Kita lihat contohnya di sini menggunakan huruf Rockwell Extra Bold, kemudian jenis hurufnya, kemudian untuk ukurannya adalah 20. Oke, kita rubah yang ada di latihan kita klik, caranya kita klik selnya, kemudian kita rubah jenisnya, klik font, kemudian cari. Untuk mempercepat, kita ketikkan huruf R, kemudian cari ke bawah. Nah, langsung ketemu Rockwell Extra Bold. Kemudian kita rubah ukuran hurufnya ke 20. Oke. Demikian juga untuk nomor, nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Di contoh, coba kita lihat, ini menggunakan Calibri dan ukurannya adalah 24. Kita sesuaikan. Karena ukuran dan jenis hurufnya sama, kita pilih seluruh sel, kemudian kita rubah hurufnya, jenis hurufnya. Kalau sudah sesuai tidak perlu dirubah. Kemudian font size-nya atau ukuran hurufnya kita rubah menjadi 24. Berapa tadi? 14. Oh, 24 ya. 24. Terubah menjadi 24. Oke. Sudah. Nah, ternyata setelah kita rubah ukuran hurufnya menjadi 24, ada beberapa kata yang tertutup oleh batas dari selnya ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya cukup mudah, teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan cara yang berikut ini. Arahkan pada nama kolom,
seperti begini, seperti berikut ini. Oke. Kemudian klik 2 kali. Nah, dia akan menyesuaikan lebarnya secara otomatis. Klik nama, kemudian klik 2 kali. TTL juga sama, alamat juga sama. Oke. Berikutnya kita lihat lagi. Ini untuk di bawahnya kita menggunakan kalibri 14. Oke. Kita sesuaikan juga kalibri 14. Kita pilih semuanya karena jenis hurufnya sama dan ukurannya juga sama, jadi kita langsung pilih semuanya. Untuk cara memilihnya kita bisa menggunakan drag, klik pada satu sel, jangan dilepas mouse-nya, kemudian tarik ke bawah seperti ini, atau juga bisa klik pada sel yang pertama, kemudian tekan tombol shift pada keyboard dan letakkan di sel yang terakhir. Oke, sama, fungsinya sama. Kemudian setelah itu kita rubah ukurannya menjadi 14. Oke, kita kecilkan supaya terlihat semuanya. Oke, sudah. Berikutnya di contoh kita lihat lagi. Nah, ini untuk data nama siswa kelas 5 ini, tinggi kolomnya berbeda dengan pada latihan. Nah, bagaimana caranya? Caranya cukup mudah. Klik pada data nama siswa atau sel ini, kemudian arahkan kursor pada nomor sel, kemudian tarik ke bawah, drag. Iya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita lihat contohnya lagi. Nah, ini tulisannya atau kalimatnya berada di tengah, sedangkan pada yang baru saja kita buat ternyata dia berada di dasar. Bagaimana caranya? Oke, untuk merubah ini atau merubah letak dari teks ini, caranya tekan pada bagian alignment, kita arahkan ambil yang middle alignment, maka dia akan berada di tengah-tengah sel. Oke. Kemudian setelah itu, ya ini lebarnya sesuaikan dulu. Ya, oke. Sudah. Kemudian pada contoh ini berada di tengah, sedangkan pada latihan kita belum berada di tengah. Nah, caranya bagaimana? Sama, klik selnya, kemudian pada bagian align kita pilih center. Oke, dia sudah berada di tengah. Setelah itu berikutnya kita buat atau kita atur ini berwarna kuning dan ini berwarna abu-abu. Bagaimana caranya? Ya, kita kasih warna. Di bagian data siswa kita bisa menggunakan warna cat ini, ember, fill color. Kita tekan, atau kalau kita pengen merubah warnanya, klik segitiga yang ada di samping gambar ember, kemudian pilih warnanya. Oke. Demikian juga yang di bawah. Untuk nama ini caranya sama, klik, kemudian fill. Nah, kita pilih yang ini. Oke. Sudah. Kemudian kita lihat lagi contoh. Ini berada di tengah semuanya, center semuanya. Kita rubah ke bagian center. Oke. Nah, ini di bagian tabelnya semuanya berisi garis. Sedangkan kita untuk cara membuat garis tepi pada masing-masing sel, caranya klik pada sel yang paling atas yang ingin dikasih garis, kemudian ambil juga yang bawah, sama caranya seperti tadi,
bisa menggunakan drag atau menggunakan tombol shift pada keyboard. Setelah kita pilih semuanya, ke bagian font kita ambil more borders ya. Kalau ini kita klik, kemudian kita pilih all border, maka semuanya akan tampak garis tepi dari masing-masing sel. Nah, sementara pada contoh ini garisnya agak tebal dan yang mengelilingi tabel juga tebal. Bagaimana caranya? Oke, caranya cukup mudah. Pilih dari yang atas, kemudian pilih semuanya. Kita ambil bordernya, klik more border, kemudian pilih more border yang ada di sini. Klik, kemudian kita pilih garis yang paling tebal ini. Oke, kemudian pilih outline. Klik outline, setelah itu tekan OK. Oke, ini baru garis tepi yang terluar. Sekarang untuk garis tepi dari nomor, nama siswa, TTL, dan alamat, kita buat bordernya juga. More border, pilih, kemudian outline. Oke. Ya, sampai di sini sudah selesai. Kemudian satu lagi. Nah, di sini pada bagian TTL di sini menggunakan 01 Februari 2002. Ejaannya ejaan Indonesia, sedangkan yang di file di sheet latihan ini menggunakan angka 01 Februari dengan ejaan Inggris. Kita rubah caranya. Pilih kolomnya, kita pilih semuanya, kemudian klik kanan, pilih format cell. Oke, pada format cell kita pilih number. Oke, kemudian pilih date. Nah, yang di sini untuk merubah menjadi ejaan Indonesia, kita rubah menjadi Indonesia. Ini kan English Indonesia, kita rubah dulu menjadi Indonesia. Kita cari, scroll ke bawah, terus baru F G H I. Ya, ini Indonesian. Oke, kita pilih. Kemudian untuk formatnya, kalau kita pilih yang atas, nanti bentuknya akan seperti ini. 01 garis miring 02 garis miring 2002. Sedangkan kita pengen nanti ada nama bulannya. Kita pilih yang paling bawah, klik. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, sudah tampil. Kemudian tekan OK. Oke, selesai. Demikian panduan saya bagaimana cara mengatur lembar kerja pada Microsoft Excel. Semoga sedikit panduan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa bila ada yang belum paham silahkan bertanya di kolom komentar. Dan bila video ini bermanfaat jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.